Salam sukacita bagimu, saudara dan saudariku seiman. Kita telah berada di penghujung pekan biasa ke-9. Dan pada hari ini, kita memperingati kekudusan Santo Bonifacius. Ada banyak kisah menarik seputar kehidupannya. Salah satunya ialah saat ia menebang sebuah pohon oak besar yang diyakini sebagai kediaman para dewa. Menurut keyakinan penduduk setempat yang masih kafir, orang yang menghina pohon itu berarti tidak menghormati para dewa, sehingga para dewa akan marah dan menghukumnya. Santo Bonifacius tidak percaya akan hal itu, sehingga ia menebang pohon oak tadi. Para penduduk yang melihatnya menjadi marah, tetapi Santo Bonifacius tidak peduli. Pohon itu tumbang dan nyatanya tidak terjadi apapun terhadap Santo Bonifacius. Melihat kenyataan ini, para penduduk pun bertobat dan percaya kepada Allah yang diwartakan oleh Santo Bonifacius. Santo Bonifacius akhirnya berhasil menyisihkan kekafiran dari hati para penduduk dengan teladan imannya yang mengesankan. Saudara dan saudariku seiman, kemunafikan kiranya dapat dilihat pula sebagai suatu bentuk kekafiran karena menyembunyikan kebenaran. Kesan itu akan makin kuat terungkap apabila di balik kemunafikan yang dipraktikkan ada intensi tersembunyi yang ingin dicapai agar bisa mencuri penyembahan yang semestinya hanya diberikan kepada Allah, bukan kepada manusia. Maka pada tahap pemahaman demikian, kita sebenarnya bisa berkesimpulan bahwa orang munafik itu setara dengan orang kafir karena keduanya mengabaikan Allah. Sehubungan dengan hal ini, kisah Injil hari ini dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai dengan ayat 44 menampilkan gambaran tentang kemunafikan para ahli Taurat dan kemurahan hati seorang janda miskin. Dua kisah ini memiliki kaitan yang erat satu dengan yang lain. Pertama-tama, Yesus menasihati para muridnya agar tidak meniru kemunafikan ahli-ahli Taurat. Menurut Yesus, kelompok ini selalu berusaha untuk menjadi pusat perhatian massa dan rakus akan penghormatan hingga penyembahan. Mereka kerap menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui, bahkan kebenaran tentang Allah dan hukumnya. Lalu mereka memilih hidup dalam kebohongan yang direncanakan demi terwujudnya tujuan tadi. Mereka menjadi kafir untuk memuaskan nafsu duniawinya. Sehingga bagi Yesus, pengaruh ini perlu diwaspadai. Tetapi berbeda halnya dengan sikap seorang janda miskin. Ia memilih untuk tidak menarik perhatian, padahal ia memberi seluruh nafkahnya bagi keperluan bait Allah. Betapapun cuma satu duit yang diberikan, tetapi ia memberi dari kekurangannya. Kualitas pemberiannya ini tentu sangat berbeda dengan orang kaya yang memberi dari kelebihannya. Maka Yesus menghendaki agar para muridnya meneladani sikap janda miskin ini yang mau mengedepankan Allah di atas segalanya. Janda miskin itu berpasrah total kepada Allah karena
cuma Allah yang utama bagi dirinya. Maka saudara dan saudariku seiman, berjuanglah sekuat mungkin agar kita tidak menjadi orang munafik. Bagi Allah, hidup yang benar, bermakna, dan patut dicontoh adalah hidup dalam kejujuran, ketulusan, dan kemurahan hati. Jangan mencari sensasi atau mengejar viral demi menaikkan popularitas diri. Sebab mudah sekali kita terjebak dalam kesombongan bila berada pada posisi demikian. Tampilkanlah diri apa adanya, sambil tetap menggantungkan harapan hanya pada Allah. Allah mampu berbuat lebih banyak dari yang kita harapkan dan lebih baik dari yang kita idamkan. Asalkan kita mau selalu berserah diri dan mengandalkannya. Menangkanlah hatimu bagi Allah dan sisihkanlah kekafiran. Tuhan memberkati kita sekalian.